Hanya ada 3 kelompok dalam kartu keluarga yang cair atau dibayarkan pada pencairan PKH tahap 1 2023 dan jadwal penyaluran tahap 1 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Saat ini kita telah berada di awal tahun 2023. Saya berharap teman-teman yang telah ditetapkan sebagai penerima bansos telah menerima bantuannya dan menggunakan bansosnya dengan bijak sesuai peruntukannya. Semoga teman-teman pemirsa YouTube yang menonton video ini diberikan kesehatan, kelapangan rezeki, diliputi keceriaan dan kebahagiaan. Amin ya robbal alamin. Tidak dipungkiri, seringkali kita mendengar beberapa keluhan dari masyarakat mengenai pemberian bantuan sosial atau bansos yang terkesan tidak merata dibagi ke masyarakat. Dan banyak juga yang bertanya mengenai kenapa keluarga miskin atau bahkan di bawah garis kemiskinan tidak dapat bansos program Keluarga Harapan atau PKH. Nah, ini kemarin pas ketika melakukan verifikasi lapangan, keluhan seperti ini disampaikan oleh tetangga KPM yang kebetulan diverifikasi dan divalidasi lapangan. Beliau ini menyampaikan semacam keluhan bahwa rumah yang dimiliki memang nampak bagus dari depan. Namun secara ekonomi boleh dikata tambal sulam atau kata-kata yang sering kita dengar, gali lubang tutup lubang. Nah, karena kami hanya sebagai petugas lapangan yang melakukan verifikasi dan validasi data yang sudah ada yang masuk di aplikasi, akhirnya saya menyarankan kepada tetangga KPM ini, jika saja atau siapa saja yang merasa layak untuk mendapatkan bantuan sosial seperti PKH dan program sembako, agar melakukan pendaftaran secara mandiri melalui kantor pemerintah desa atau kelurahan setempat. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 dan Permensos Nomor 3 Tahun 2021. Semua program bantuan dan pemberdayaan pemerintah dalam rangka penanganan fakir miskin harus berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Nah, sedangkan DTKS sendiri berbasis data kependudukan. Pada dasarnya, pengusulan untuk masuk dalam DTKS ataupun pengusulan menjadi keluarga penerima manfaat KPM Bansos yang merupakan program reguler Kementerian Sosial Republik Indonesia seperti sembako, PKH, PBI merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten kota bersama dengan pemerintah lingkup terkecil yaitu desa kelurahan. Nah, artinya setiap lurah dapat mengusulkan warga yang tidak mampu dan membutuhkan di wilayahnya untuk masuk ke dalam DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, dan mengakses bantuan. Jadi, intinya teman-teman, apabila teman-teman yang merasa kurang mampu dan membutuhkan akses bansos namun belum masuk dalam DTKS atau sudah ada dalam DTKS namun belum pernah diusulkan untuk mendapatkan bansos, dapat melaporkan diri tentunya melalui unsur pemerintah terkecil di wilayahnya, baik itu RT, RW, kepala dusun, atau lurah, agar dapat diusulkan sebagai keluarga penerima manfaat Bansos atau KPM Bansos. Apabila pengusulan sudah dilakukan dari kelurahan, selanjutnya akan ada kunjungan rumah dalam rangka verifikasi kelayakan keluarga tersebut sesuai kriteria yang telah ditentukan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia. Nah, kunjungan ini seperti yang akhir-akhir ini kami laksanakan. Jadi teman-teman yang telah diusulkan lalu berproses hingga ke pusat, nantinya data dan identitas calon masuk ke aplikasi kami dan selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi. Namun setelah dilakukan verifikasi dan validasi dan memfoto orangnya, dokumennya, serta rumahnya, setelah terkirim datanya, maka pengesahan akhir dilakukan setiap menjelang periode salur bansos. Dan ini merupakan kewenangan Menteri. Seseorang akan dinyatakan sah sebagai keluarga penerima manfaat atau KPM apabila data-data usulan telah melalui proses validasi dan terverifikasi layak untuk menjadi penerima bansos. Nah, teman-teman, terkait masalah PKH, tidak semua warga miskin yang terdata pada DTKS bisa menerima. Ada persyaratan-persyaratan yang harus terpenuhi sehingga KPM dapat menerima bantuan ini. Itu dikarenakan PKH adalah program bantuan untuk keluarga miskin atau di bawah garis kemiskinan yang memiliki komponen dan kategori. Bila KPM tidak memiliki salah satu dari 3 komponen dan sedikitnya 1 kategori PKH,
maka bantuan akan terhenti. Atau bagi calon KPM yang diusulkan, bila tidak memenuhi syarat ini, maka tidak akan bisa menjadi peserta PKH. Nah, teman-teman, apa saja komponen yang harus ada dan kategori apa saja yang harus ada? Dikarenakan paling tidak memiliki salah satu komponen dan setidaknya ada satu kategori yang dimiliki oleh penerima manfaat, barulah bisa mendapatkan PKH. Nah, teman-teman, kita akan bahas tuntas ini agar teman-teman tidak salah memahami pencairan PKH nantinya. Namun, sebelum kita membahas, bagi yang baru berkunjung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan pemberitahuan bila mana channel kami memberikan atau menayangkan informasi terbaru seputar bantuan pemerintah. Baik teman-teman, perlu diketahui bahwa syarat cairnya PKH itu harus ada dari salah satu atau lebih komponen dalam keluarganya. Nah, setiap komponen terdapat beberapa kategori di dalamnya. Dan teman-teman, kategori ini adalah syarat mutlak bagi penerima program Keluarga Harapan (PKH). Oleh karena itu, betapapun rentangnya kehidupan di bawah garis kemiskinan sekalipun, bila tidak memiliki salah satu kategori, maka tidak akan mendapatkan bantuan PKH. Adapun 3 komponen PKH yang dibayarkan bantuannya, di sini saya akan mencoba merinci satu persatu. Karena PKH itu sendiri terdapat 3 komponen, di mana setiap komponennya terdapat kategori-kategori anggota keluarga. Nah teman-teman, yang pertama komponen kesehatan. Nah, komponen kesehatan terdapat 2 kategori di dalamnya, yaitu kategori ibu hamil atau nifas dan kategori anak usia dini. Untuk kategori ibu hamil, yang terbayarkan adalah kehamilan kedua. Jadi teman-teman atau ibu-ibu penerima PKH, jika sudah memiliki 2 anak lantas hamil lagi, nah itu tidak masuk menjadi komponen ya teman-teman, meskipun kenyataannya sebagai ibu yang sedang mengandung. Namun yang disebutkan komponen berkategori ibu hamil atau nifas hanya untuk kehamilan kedua. Nah, untuk ibu hamil sendiri itu sudah bisa terbayarkan ya teman-teman, dikarenakan aplikasi 6NG saat ini sudah bisa memutakhirkan ibu hamil. Tetapi dengan syarat bahwa KPM ibu hamil ini melaporkan ke operator 6NG ataupun pendamping mengenai bulan awal kehamilannya. Nah, teman-teman, untuk anak usia dini sedikit berbeda dengan istilah balita. Nah, jika istilah balita adalah umur anak di bawah 5 tahun, maka untuk program Keluarga Harapan atau PKH ini mengakomodasi anak usia prasekolah atau belum bersekolah formal yang berusia mulai dari 0 bulan hingga 6 tahun 0 bulan. Jadi pada komponen kesehatan ini terdiri 2 kategori ya teman-teman, yaitu kategori ibu hamil atau nifas dan anak usia dini 0 tahun hingga 6 tahun 0 bulan. Jika 6 tahun lebih 1 hari, ini tidak termasuk ya teman-teman, jika pada saat verifikasi perhitungan bantuan ternyata usia anak sudah melebihi dari 6 tahun 0 bulan. Nah, untuk bantuan ibu hamil atau nifas 3 juta rupiah per tahunnya, sedangkan anak usia dini 3 juta rupiah juga per tahunnya. Nah, teman-teman, adapun penyebab komponen balita tidak cair bansos PKH-nya itu dikarenakan komponen balita tersebut tidak masuk dalam data kependudukan atau belum dimasukkan dalam kartu keluarga. Sehingga ketika dilakukan pemadanan data oleh Kementerian Sosial dan Dispenduk Capil, data komponen balita tersebut tidak ditemukan. Dan penyebab lain adalah data balita tersebut belum online dalam data Dukcapil. Sehingga ketika dilakukan pemadanan data oleh Kementerian Sosial dan Dispenduk Capil, data komponen balita tersebut tidak ditemukan. Nah, komponen berikutnya, komponen yang kedua yang dibayarkan pada PKH adalah komponen pendidikan. Nah, untuk komponen pendidikan, yaitu anak yang bersekolah pada jenjang sekolah formal yang terdaftar pada Dapodik ataupun EMIS. Adapun kategori yang ada pada komponen pendidikan adalah anak SD, bantuan per tahunnya itu Rp900.000. Lalu anak SMP, bantuan per tahunnya Rp1.500.000. Kemudian anak SMA, bantuan per tahunnya Rp2 juta. Nah, teman-teman, yang memiliki komponen pendidikan yang tidak cair, yakni umumnya disebabkan karena data dalam sistem pokok pendidikan atau Dapodik belum masuk. Sehingga ketika data DTKS dipadankan dengan data Dapodik, data siswa tidak terbaca. Dan penyebab berikutnya, data anak usia sekolah ketika tidak online di Dispenduk Capil juga menjadi penyebab selanjutnya.
Sehingga ketika dipadankan data DTKS dengan data Dispenduk, maka data anak tidak terbaca sehingga bansos PKH-nya tidak bisa cair sesuai dengan komponen. Baik teman-teman, selanjutnya komponen yang dibayarkan pada PKH adalah komponen yang ketiga, yaitu komponen kesejahteraan sosial. Nah teman-teman, untuk komponen kesejahteraan sosial itu meliputi disabilitas berat dan lansia. Nah, untuk bantuan PKH lansia adalah 2,4 juta rupiah per tahun, sedangkan disabilitas berat adalah 2,4 juta rupiah per tahunnya. Namun, teman-teman harus memastikan ya pada pemutakhiran 6NG apakah sudah melaporkan disabilitasnya dan jenis disabilitas pada operator 6NG maupun pendamping sosialnya. Baik teman-teman, demikian informasi kali ini. 3 komponen yang menjadi syarat bisa cair PKH tahap 1 tahun 2023. Dan bila KPM tidak memiliki komponen ini, di mana terdapat kategori-kategori sesuai penjelasan tadi, maka mohon maaf tidak akan menerima bantuan PKH di tahap 1 2023. Bila berita ini bermanfaat, like dan share ke media sosial dan grup-grup teman-teman punya. Berikan komentar dan pertanyaan silahkan diketikkan pada kolom komentar di bawah video. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.